Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fid din, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan penuntut ilmu, kemudian keutamaan ulama mengajarkan dan mempelajari ilmu agama. Kita bacakan ucapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Salakallah, dan barang siapa yang maknanya adalah barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jalankan dia, yaitu Allah akan jalankan kakinya di jalan menuju jalan-jalannya surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Penuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, pada khususnya sampai ikan-ikan yang ada di lautan akan memintakan ampunan. Keutamaan yang begitu luar biasa. Semua memintakan ampunan buat penuntut ilmu. Lalu apa yang membuat kita malas untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghada li talabil ilmi sallat alaihil malaikah wa burika fi ma'isyatihi. Barang siapa, yang maknanya adalah barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka akan disolawatkan oleh malaikat, yaitu didoakan oleh malaikat, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberkahi kehidupannya. Seseorang yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sediakanlah waktu 1 jam, mungkin 2 jam, atau mungkin setengah jam khusus untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah Allah waktu khusus, jangan berikan Allah waktu sisa, karena keutamaan yang begitu besar ini begitu luar biasa, selain tidak kita sia-siakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammin. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang maknanya barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, tidak ada keinginan bagi dirinya kecuali untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, al-alim wal muta'allim kahadhihi min hadhihi jama'a bainal musabbihah wallati taliha syarikani fil ajr la khaira fi sairin nas ba'du. Nabi bersabda, yang maknanya orang yang menuntut ilmu dan yang mempelajari ilmu, orang yang berilmu dan menuntut ilmu, kahadhihi min hadhihi, yaitu menggabungkan kedua telunjuk dan yang mengiringinya, telunjuk dan yang mengiringinya. Maka ini hadis ini sebenarnya adalah hadis marfu, dari Abi Darda, dan diriwayatkan, hadis marfu ini disebut di sini dari Nabi SAW. Yang benar adalah hadis marfu dari Abi Darda, wallahu a'lam. Nabi mensejajarkan telunjuk dan jari yang di sebelahnya, dan menyebutkan syarikani fil ajr, keduanya saling menyumbang pahala. La khaira fi sa'irin nas ba'du, dan tidak ada kebaikan bagi seluruh manusia. Kedudukannya itu begitu tinggi, artinya tidak ada kebaikan yang melebihi keduanya. Wa qala salam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ughlu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wa la takunul khamis fatahlak.
jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah ulama. Artinya pergilah berpagi-pagi, artinya bersegeralah engkau menjadi orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mendengarkan ilmu saja. Ya mungkin kita di kriteria seperti ini, hanya mendengarkan ilmu, kita masih belum pantas disebut sebagai penuntut ilmu, apalagi disebut sebagai orang yang alim. Penuntut ilmu di zaman Ibnu Rajab, di zaman Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan mereka adalah orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal fatwa, mengerti nasih dan mansuh dan seterusnya. Kita masih belum. Kita mungkin hanya disebut sebagai pendengar ilmu. Kalau tidak bisa, cintai orang yang cintai orang yang memiliki ilmu, dan cintailah penuntut ilmu. Ya, sekedar mencintai saja, jangan membenci mereka. Wala takun al-khamis, jangan engkau jadi orang yang kelima. Ya. Maka engkau akan binasa. Hadis ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, al-khamis disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Imannya, itu adalah orang yang tidak mencintai ilmu, yaitu orang yang membenci ilmu. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu ta'allamul ilm wa 'allimun nas wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu dan sampaikanlah kepada manusia. Tidak cukup orang itu hanya berilmu, tapi juga harus disampaikan, harus diamalkan ilmunya. Sedekahnya ilmu adalah, zakatnya ilmu adalah disampaikan. Sebagaimana sedekahnya atau zakatnya harta adalah dizakatkan. Wa qala sallallahu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikr. Wa qala Atha hiya majalisul halali wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahuj wa kaifa tankih wa kaifa tutalliq wa masbaha dzalik. Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika kalian melihat ada taman-taman surga, maka singgahlah, farta'u. Sebagaimana istilah ini farta'u untuk burung biasanya ya. Nabi mengistilahkan hal tersebut kepada kita. Kalau kalian melihat taman-taman surga, maka singgahlah sebagaimana burung itu singgah di dahan-dahan pohon. Meskipun hanya sebentar, akan mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut. Maka dikatakan kepada Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Nabi mengatakan, majelis-majelis zikir, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu. Ya, dan Atha mengatakan itu adalah majelis yang berhubungan dengan halal dan haram. Ya, majelis yang dibahas tentang ilmu fikih, mungkin ya ilmu akidah dan yang semisalnya, majelis hadis. Bagaimana engkau membeli dan bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau berzakat, bagaimana engkau berhaji, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau mentalak dan yang semisalnya. Ya, artinya majelis fikih pun penting. Terkadang sebagian orang meremehkan majelis fikih, padahal fikih itu begitu penting, yang mengurus, yang menjelaskan tentang amalan-amalan ibadah kita. Majelis akidah yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling penting. Setelah kita mengetahui ya poin-poinnya, maka kita bersegera mempelajari fikih agar tidak berat sebelah. Terkadang orang begitu fokus mempelajari akidah, tapi masalah fikih dia tidak mengerti, sehingga ketika sholat dia salah, mungkin dia tidak mengerti harus apa, apakah harus sujud sahwi atau harus mengganti karena itu rukun dan yang semisalnya. Maka selayaknya tidak ada ketimpangan di antara keduanya, sama-sama dipelajari. Wa qala sallallahu, dan Nabi SAW bersabda, ta'allamul ilm wa amalu bihi, belajarlah ilmu dan amalkanlah ilmu tersebut. Wa qala sallallahu, dan Nabi SAW bersabda, ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, belajarlah ilmu dan jadilah engkau sebagai ahli ilmu, yaitu ulama. Wa qala sallallahu, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damu syuhada, di hari kiamat kelak akan ditimbang pena-pena, yaitu tinta-tinta para ulama dan darahnya para syuhada. Ini menunjukkan bahwa suatu hal yang paling remeh di antara para ulama, dalam artian hal yang begitu murah mungkin di zaman sekarang, tinta, ditimbang dengan darahnya para syuhada yang paling mulia. Maka dari sini kita ketahui bahwa ulama dan syuhada merupakan orang-orang yang mulia. Maka selayaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita ilmu bermanfaat ya, dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu dan mengajarkan
ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.